Teman-teman Real Traders, balik lagi di TV Traders Family. Kali ini saya datangkan langsung, enggak sih? Memang Bapak ini mau datang ke sini. Saya yang mulai. Datang langsung dari Tangerang karena memang ini request khusus dari Pak DP. Kayaknya ada satu topik yang pengen Bapak gelisahkan, yang pengen dibahas nih. Betul, ini harus dibahas biar teman-teman nggak ngulangin. Oke. Saya nggak mau teman-teman mengulangi hal ini. Hal baru, Pak? Enggak. Oh enggak, hal lama. Hal lama. Dan teman-teman saya yakin pasti tahu. Pasti tahu. Oke. Pasti tahu. Menarik. Dari tadi Bapak nunjuknya ke handphone. Aduh, saya mau nunjukin ini buat Bill. Emang udah disiapin ya Pak ya? Udah disiapin. Oke. Saya pengen Bill lihat dulu. Di sini ada 3 investor. 3 investor? 3 investor dan mereka mensubscribe satu channel yang sama nih. Oke. Ada satu channel yang sama yang mereka subscribe. Oke. Otomatis mereka akan dapat analisa yang sama dong. Harusnya. Nah, kita lihat ya Bill ya. Di sini ada buy XAUUSD di harga 3216. Iya. SL di 3204, TP di 3261. Oke. Kita lihat hasilnya Bill. Ya. Minus loss. $99. $99. Pakai lotnya 1. Nah, ini investor pertama. Kemudian investor yang kedua Bill. Sama ya, buy gold. 1 lot, 3216. 3216. Ya. Sama. Sama. Kita lihat hasil profit loss-nya. 661. Loh, sebentar. Oke. Kok beda sih? Oh ya, Nah, oke. kita lanjut lihat yang ketiga. Investor yang ketiga sama nih ya, buy gold. Harganya sama, SLTP sama, bedanya lotnya sedikit lebih besar. Oke. 1,3 lot. 1,3. Kita lihat hasilnya. Jauh gede ya. Jauh banget. 5.800 loh. Yang satu minus 99, yang satu plus 661. Iya. Yang ini 5.800. Oke, ada yang aneh dong. Ada yang aneh dong. Janggal Satu dong ini. analisa yang sama kok hasilnya bisa beda. Benar. Kenapa bisa begitu tuh? Kenapa bisa begini? Saya nggak Apa tahu. yang menjadi pembeda? Otomatis Kan adalah ini sama semuanya. opennya sama. Close rate-nya yang berarti yang berbeda. Berarti yang dua lagi tidak mengikuti SL dan TP-nya. Oh. Yang satu nurut sehingga dapat profit 5.800. Oh. Yang dua lagi Oh. dengan feelingnya masing-masing. Iya. Saya tutup dulu deh. Oh, oke. Ya. Ngerti saya. Yang minus 99 Ya. pasti punya asumsi ngelihat buy gold, oke saya ikutin. Ya. Begitu ngelihat harganya udah mulai kejemput nih, udah mulai profit merah, profit loss lagi, profit loss lagi. Ya. Oh kayaknya ini bakal kena SL nih. Iya. Sebelum SL-nya semakin besar, saya cut dulu. Saya close dulu. Ya benar. Saya mengamankan risiko saya. Iya, lumayan. Paling nggak masih ada untungnya. Meskipun lossnya 99. Benar, setuju saya. Bukan. Iya, ngerti saya. Iya. Oke. Iya, masih gitu mikirnya. Nah, yang satu lagi udah profit 661. Lumayan nih. Udah lumayan, udah profit nih. Iya. Dibanding nanti loss lagi. Iya. Dan dia ngelihat kok TP-nya jauh ya. Oke. Ya. Kayaknya nggak kejemput deh. Saya ambil dulu deh. Iya, benar. Saya amankan dulu Lagi profit nih. yang ada. Iya, benar. Itu kan kebiasaannya teman-teman. Di tempat yang lama dibawa lagi ke tempat sekarang. Oke, ngerti saya. Padahal kalau nurut aja. Iya. $5.800. Jauh loh, jauh banget. Apa nggak sayang? Apa nggak ada rasa keselnya? Oke. Karena mengulangi kebiasaan yang lama. Mungkin di tempat yang dulu belajar sering dikasih tahu udah close aja dulu, lagi profit. Ya. Amanin dulu aja. Iya, benar. Habis itu ngerasa kayaknya intervensi ini cara yang paling benar. Ya, mungkin ya. Iya. Karena di tempat yang lama begitu kejadiannya. Iya. Dan ngerasa itu profit dan itu, kayaknya harus saya lakuin juga nih di sini. Atau mungkin dia pernah dapat omongan kayak daripada loss-nya terlalu dalam, mending close duluan. Amanin dulu aja deh. Iya. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Karena banyak juga investor yang datang ini bukan dari gelas kosong. Iya. Mereka udah banyak belajar. Ya. Udah kenal metode A, B, C. Ya mungkin udah berapa tahun lah sebelumnya. Udah banyak pengalamannya. Pernah join grup sinyal. Iya. Mungkin di compare juga, Bill. Iya. Sinyal dari si analis ini begini. Saya cross check. Iya, benar. Oh ternyata sama-sama buy. Tapi SL-nya kok beda.
Ya. Banyak lah akhirnya yang dicocok-cocokin lah. Banyak angle kan jadinya. Banyak angle. Mau percaya yang mana dong? Iya, itu yang menjadi masalah. Padahal harusnya udah tinggal ikutin aja. Iya. Jadi kita nggak kepengen teman-teman itu melakukan intervensi. Ya, sehingga SLTP-nya nggak diikutin. Iya. Dan pasti ada momen di mana teman-teman ngerasa feelingnya lagi bagus, Bil. Ih, kalau namanya feeling mah Pak. Tepat ini, untung saya close duluan. Ternyata harganya balik kena stop loss. Iya, benar. Dan kalau feeling tepatnya ini muncul berkali-kali, itu juga bahaya. Lebih serem lagi dong. Lebih serem lagi. Dia semakin yakin sama feeling saya paling benar. Padahal awalnya udah punya data, jadi nggak punya data. Benar. Iya kan? Iya. Yang ditakutin lagi kalau feelingnya makin bagus nih, dari pending order awalnya belum kejemput, bisa intervensi, Bill. Pending order? Iya. Misalnya, dia ngerasa dia cocok dengan sinyalnya. Karena bukan gelas kosong nih ya. Oke. Jadi saya dapat analisa, saya analisa kembali ke market. Ya oke. Oh, analisanya buy, saya cocok, saya pengennya buy juga. Oke. Berarti pending ordernya bisa jadi ditambah atau lotnya ditambah dong. Oh, ada tuh yang kayak gitu ya? Ada juga, karena ngerasa dapat konfirmasi. Oke. Wah, cocok saya. Konfirmasinya dia ya? Konfirmasinya serem dia. juga. Iya. Dan bisa jadi pending ordernya ternyata nggak cocok. Menurut saya sell ini. Habis saya ngeliatin chart, otak-atik time frame kan. Mungkin masukin indikator, sell aja gold. Pending ordernya saya delete. Oke. Ini juga termasuk intervensi. Wah, berarti gimana kalau misalnya dia ya maksudnya dia kan pasti mensubscribe gak 1-2 analis gitu kan. Dia anggaplah mensubscribe 2 analis. Di posisi harga market yang sama, 1 analis A lagi buy. Buy. 1 analis B lagi sell. Ayo. Mau pakai feeling yang mana tuh? Abis itu feelingnya cocokin ke dianya. Ke dianya. Aduh, abis nge-buy sell, saya dilatih lagi dong. Yang buy SLTP sini, yang sell SLTP di sini. Saya bisa cocok sama yang buy. Atau mungkin ngerasa yang sell SL lebih pendek. Saya pakai sell aja deh. Bisa juga. Bisa juga kan mikir dari sisi resikonya tapi nggak ngikutin channel ini masing-masing punya alasan kan. Mereka punya metodenya masing-masing. Ya metode. Mereka juga udah backtest metodenya masing-masing. Iya benar. Jadi udah ya biarin aja ikutin. Iya. Toh kan dari awal kita dalam proses awalnya udah ngejahit nih. Benar. Udah masuk ke summary simulatornya juga. Benar. Udah cek data-datanya. Oke, saya cocok. Iya. Saya nyaman. Resikonya saya bisa terima. Iya. Udah jalanin, gak usah diintervensi terus. Iya. Lagi pula sebenarnya kan, ya kalau kita ngomong tadi Bapak ngomong backtest ya Pak. Sebenarnya kan mereka ini udah jalanin ini juga udah nggak cuma 1 bulan ya Pak. Udah lama. Iya. Ketika level channel mereka udah nyampe Master Legend kan udah setahun. Iya. Mereka udah backtest, terus udah forward test juga setahun. Mungkin ada yang 2 tahun juga. Oke. Ya udah. Iya sih. Tinggal ikutin. Makanya jadinya aneh. Maksudnya itu yang tadi Bapak bilang tadi. Teman-teman investor ini semua memulai mensubscribe channel-channel ini semua tuh cara bekerjanya based on data gitu. Iya. Agak disayangkan rasanya begitu menjalankannya. Akhirnya jadinya datanya sia-sia gitu Pak. Betul, karena mengulangi kebiasaan yang lamanya ini nih. Ini yang mungkin sulit ya. Sulit dalam artian gini, yang tadinya udah biasa trading Will, sering ngeliatin chart. Di posisi subscribe channel ini kan harusnya udah gak ngeliatin chart. Tiba-tiba kebiasaan ngilangin chart ini hilang nih. Tadinya sering ngeliatin jadi gak ada, gatel. Liatin lah chart. Disinilah segala macam asumsi itu keluar dan feeling ya. Apalagi kalau dia sampai gonta-ganti time frame nih. Dari D1 dipindahin H4. Bener juga tuh. H1. Bener juga tuh. Asumsinya tambah liar. Iya bener. Habis itu mempertanyakan kok analisnya bikin sinyal begini ya. Oke, saya ikutin dulu. Udah sampai kejemput, udah running merah biru gitu kan. Apalagi sempat birunya mungkin lebih banyak. Jadi takut. Takut. Aduh nanti lossnya gede banget ini. Iya bener. Saya tutup duluan deh. Iya. Kalau pas momennya lagi biru, lumayan lah. Berarti salah satu mungkin ya saya asumsikan, menurut saya lah, salah satu biang kerok utamanya ini sebenarnya adalah melihat chart. Chart.
Padahal kalau udah subscribe udah bisa ditinggal. Iya kan? Udah summary atur lotnya. Bisa tinggal. Jalaninlah kerjaannya, kesibukannya masing-masing. Atau mungkin ngerjain hobinya. Udah punya keluarga, fokus sama keluarganya. Iya benar. Balik lagi kita harus percaya sama data yang udah kita lihat nih. Kan statistiknya lengkap nih. Sebelum saya putuskan untuk subscribe channel A, saya udah lihat nih. Portofolionya begini. Monthly pipsnya udah kelihatan nih setiap bulan. Profitnya berapa, lossnya berapa. Ada bulan yang lossnya gak sih? Konsekutif lossnya ada gak sih? Di history, SL dan TP juga udah ada. Iya, dan kita yang dari awal mau menerima itu kok. Iya. Harusnya udah nggak usah repot-repot nih ya. Benar. Buat kita jalani udah terima aja. Mungkin bisa jadi pembelajaran juga sama teman-teman kalau nonton video yang kemarin ya. Kan ada salah satu investor Pak yang waktu saya interview dia ngomong bahkan dia aja waktu awal-awal mensubscribe itu sempat kena drawdown. Ya benar. Iya kan? Benar. Tapi yang saya lihat setelah saya diskusi sama dia lagi di dalam video itu, tapi nggak membuat dia stop karena menurut dia nggak bisa ngelihatnya satu momentum itu doang. Betul. Karena pertutup buku kali ya. Bahkan dia nggak ngomong stop deh, intervensi aja nggak ada ceritanya. Iya benar. Karena dia benar-benar ngelihatnya adalah tutup buku. Iya. Kalau kita mau intervensi, otomatis kita selalu ngelihatnya trade per trade-nya nih. Trade ini begini, trade ini begini, trade ini begini. Padahal dari sisi bisnis dan Pak Tito juga ngajarin pertutup buku. Mau sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali lah. Ya tutup bukunya. Oke. Tapi Pak, di kondisi di lapangan, maksudnya ya Bapak saya anggap merepresentasikan teman-teman konsultan lain lah ya gitu. Kasus ini itu sering dibicarakan klien ke teman-teman konsultan apa enggak? Sebenarnya jarang. Tapi nggak sedikit juga yang akhirnya cerita buat intervensi. Bahkan karena kan kita mesti gali. Pak gimana Pak ngejalaninnya? Ada intervensinya nggak Pak? Itu mesti kita yang pancing. Kalau nggak bakal ngomong. Kalau nggak bakal cerita. Ini karena saya ketemu sama kliennya. Dia cerita Pak saya jalanin intervensi Pak. Karena dia ngerti trading. Dia memang ngaku dia ngaku intervensi. Karena dia ngerti trading. Jadi saya cocokin sinyalnya sama analisa saya. Kalau cocok saya jalan. Habis itu di tengah jalan, kayaknya udah mulai balik badan nih. Harganya udah mulai berubah dari udah turun nih sell. Dibandingkan SL saya stop, saya cut dulu aja. Profit saya ambil aja. Karena dia ngerti. Kalau gitu berarti dia datang ngomong gitu ke Bapak, dia merasa dia benar dong. Bener. Lucu juga ya. Ya kan balik lagi. Ketika feelingnya lagi tepat. Iya. Semua akan terasanya benar. Dan yang mereka nggak lakuin adalah didatain. Kalau saya nggak intervensi nih. Bisa didatain sebenarnya. Harusnya yang tadinya profit berapa jadi berapa. Yang tadinya $600 harusnya jadi 5.000 kan? Iya, bisa di cross check sih. Bisa balik lagi mereka nggak ngedatain apa yang udah diintervensi. Iya. Nggak dicek lagi. Paling udah diintervensi di close. Saya tinggal nunggu deh news signalnya apa. New analisanya apa, ya udah ikutin lagi. Ya. Mungkin teman-teman tuh masih belum bisa ngelihat ini kali Pak. Kalau saya tuh ngelihatnya, ya teman-teman investor ini kan mensubscribe nggak cuma 1-2 channel ya. Banyak. Itu ada yang sampai 20. Ada beberapa. Ada yang saya tahu sampai 30 banget. Ya betul. Kalau saya sih ngelihatnya ini kayak teamwork, kerjasama gitu loh Pak. Bareng-bareng gitu. Betul. Harus sama-sama ngejaga pos masing-masing. Nah ini tuh mirip kayak ini, apa ya, banyak klien yang cerita pengen punya tim trader. Ya kan? Iri sama Pak Tito, enaknya Pak Tito udah punya tim trader. Ada timnya, ya. Pak Titonya bisa motoran, tim tradernya tetap jalan. Iya ada. Padahal kan ini channel-channel ini tuh para analisnya bisa jadi tim trader kita. Sebenarnya. Udah dibukain jalannya nih Pak Tito nih. Iya. Lu dibukain jalan pintasnya. Udah nggak perlu cari tradernya, nggak perlu diajarin metodenya, nggak perlu diajarin backtest. Nggak usah disuruh backtest lagi. Iya. Udah ada channel-channel tinggal kita pilih, yang cocok sama kita, nyaman sama kita. Ya udah, tinggal kita putuskan siapa aja nih kita ikutin. Udah jalanin. Karena kalau nggak mau dijalanin dan mau diintervensi terus, mending jadi trader. Iya dong. Gak usah jadi investor. Benar juga ya. Ngapain nge-subscribe kalau ujung-ujungnya mengacu sama analisa sendiri? Betul. Ngapain repot-repot lagi kan? Iya juga. Enggak, karena saya
yakin teman-teman investor yang mensubscribe ini kan ujung-ujungnya tuh tujuannya satu pasti profit. Betul. Kedua ya bisa lebih punya waktu time freedom gitu. Betul. Tanpa harus selalu yang melihat chart mungkin awalnya. Ini kan jadi kayak mematahkan kalau bisa trading itu. Kalau kita mau trading itu mesti bisa analisa. Ya, ini kan udah nggak harus bisa analisa. Iya, udah ada yang menganalisakan. Udah ada yang menganalisakan, kita tinggal terima beres aja. Ya. Bisa trading for living jadinya. Benar, trading for living. Ini untung banget ya. Bapak, makasih loh Bapak mau datang ke sini membawakan data 3 investor ini. Ini penting, karena kita nggak mau investor yang udah ada ngelakuin hal itu. Yeah. Yang baru nanti, baru mensubscribe juga mengulangi hal yang sama. Jangan sampai. Kita ingin kalian profit. Ya. Itu aja. Oke, itu aja ya? Itu aja. Oke teman-teman. Kita mau teman-teman semua profit. So it's now or never and change your life.